Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Yang dilakukan dia bisa dibilang berhasil gitu, nyanyi apa segala macam. Ya kita bersyukur punya anak talented dan mau juga. Oke, Silakan. Jadi mungkin tertarik sepaket bertiga main tuh apa sih yang bikin oke kita mainnya bertiga? Pertama memang karena ceritanya harus masuk akal dulu, maksudnya nggak dibikin-bikin juga karena memang kondisi dari skrip itu membutuhkan 3 gitu kan, papa, mama, anak gitu. Jadi dan buat saya kalau Gempi syuting ada orang tuanya jauh lebih mudah ngawasin, lebih mudah bantu dia di set gitu karena kan Gempi itu kan kerja ya namanya juga masih anak kecil ya, jadi kan moodnya harus kita jagain gitu. Jadi kalau ada papanya atau ada mamanya atau ada dua-duanya itu lebih mudah gitu. Sebenarnya kalau main film kita juga masih kadang-kadang mohon maaf banyak yang kita tolak karena ya pertama Gempi pulang sekolah itu dia itu udah jam 3 jam 4. Tidur tuh jam 8 biasanya kan gitu. Nah, bisa syuting itu yang lebih bebas itu ketika dia libur. Nah kan kasihan begitu dia libur ternyata mesti kerja. Jadi saya juga selalu bilang sama Gis ya kalau bisa film ntar dulu lah ya, nggak usah ya. Kalau nyanyi, kalau mungkin iklan kan kerjanya cepat gitu. Jadi kebetulan ini juga di sini walaupun ini film pertamanya Gempi tapi belum nggak terlalu banyak. Terus kebetulan juga bareng orang tuanya jadi kita iakan gitu. Terus tanya nggak sih honor aku dikemanain? Buat tabungannya atau apa? Oh ya, kalau honor Gempi kalau misalnya Gempinya kerja selalu kita masukin ke tabungannya si Gempi sendiri. Mas Yadi gimana sih melihat memiliki anak yang sangat luar biasa, multi talenta? Blessing lah pastinya. Pasti kan dambaan semua orang anak tuh bisa apa ya, semua doa orang tua kan anak lebih hebat dari orang tuanya gitu. Dan kesempatan kayak misalnya kita juga hidup kesempatannya lebih baik daripada orang tua kita. Selalu ada yang baru, selalu kita lebih dimudahkan. Anak juga gitu, Gempi punya kesempatan yang lebih besar daripada kita gitu. Seneng banget, blessing banget, banyak yang sayang, banyak yang suka gitu. Terus yang dilakukan dia bisa dibilang berhasil gitu, nyanyi apa segala macam. Tapi kadang-kadang juga saya juga bilang sama Gempi juga bilang, Gem maaf ya gitu, sorry kamu jadi seperti ini bukannya apa karena papa mama, jadi kamu juga jadi sorotan orang, jadi banyak yang ngarepin kamu gitu. Sementara kan dia masih hidup dengan caranya anak kecil gitu, mut-mutan nggak kan. Misalnya kayak semua orang misalnya ketemu di mall excited ketemu Gempi sementara Gempinya capek kayak gitu kan, itu yang harus kita jagain, jadi sorry banget Gem kamu terbentuk seperti ini memang karena papa mama, tapi ya mudah-mudahan Gempi bisa menikmati juga, bisa enjoy, dan dia juga nanti pada akhirnya dia akan memilih dia mau jadi apa sendiri. Oke, terima kasih. Cita-cita pengen jadi apa Kita gitu harus kan? standby. Oh ya, kalau cita-cita terakhir masih jadi fashion designer terakhir. Tapi anak kecil bisa berubah terus. Thank you. Oke, terima kasih. Liburan Natalan mau ke Korea. Kita gantian. Kita gantian. Oh, Natal juga ya? Oh ya sekalian ya. Oh, ya. Oke, yang pertama teman-teman, terima kasih supportnya. Jangan lupa nonton Modal Nekat di bioskop mulai tanggal 19 Desember. Kalian bisa datang ke bioskop bersama keluarga, sahabat, orang-orang tersayang. Ini mendekati liburan apalagi supaya teman-teman bisa enjoy sama-sama. Dan liburan juga, Papa Gading liburan mau ke Korea bareng Gempi sama Mama Gisel. Dan oke, kalau gitu untuk menutup tahun ini Papa Gading mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga damai Natal yang menyertai Anda semua bersama keluarga. Dan happy holidays, hati-hati semuanya, enjoy. Mudah-mudahan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kita. Amin. Oke, terima kasih. Ulang tahun ke-23. Telah 7, happy birthday 23. Siap-siap dulu. Lagi. Gue deg-degan dari kemarin, tapi jujur yang membuat gue agak lega adalah ketika reaksi teman-teman semua daripada nonton, jadi agak lega. Oke kan tadi menghibur kan, oke kan guys, oke lucu ya, oke alhamdulillah. Tapi untuk bisa membuat sebuah cerita kayak gitu, lo itu ide sendiri atau memang lo diskusi juga sama anak-anak prediksi kan orang kocak-kocak semua tuh. Kagak lah, prediksi mah kagak ada. Wah, mereka lagi suruh bikin kayak gitu, gak kepikiran. Mereka udah sibuk pada syuting di TV, kayak saya kan gak punya program, jadi saya punya waktu untuk berkhayal seperti itu. Tapi percaya atau tidak, kalau kalian bisa mengingat ada satu kejadian besar yang masuk berita, itu saya terinspirasi dari itu. Coba deh ingat-ingat ada kejadian besar apa yang sampai wah gitu deh pokoknya. Ntar mungkin oh iya gitu. Apa silakan. Bang, tapi ada sempat
underestimate gak sih? Ada tapi salah sih. Banyak itu banyak ya, terutama teman-teman saya sendiri ya. Ya anak-anak prediksi gitu. Cuma maksudnya lagi-lagi yang saya bilang bahwa nomor satu kalau berhubungan dengan jumlah penonton ya pengen jumlah penontonnya banyak, tapi itu banyak sekali faktor-faktornya gitu, ada keberuntungannya juga. Nomor satu yang pengen gue achieve adalah minimal gue nggak malu-maluin ke nama-nama besar yang udah gue ajak main di sini. Ada Gading Martin, ada Tara Budiman, terus ada Bucek, Fatih Uru dan segala macem. Ada Prisyana Sution. Ini bukan nama-nama sembarangan gitu. Gue kan anak baru. Ketika gue mau ngajak senior-senior ini, minimal gue harus bisa nunjukin bahwa filmnya jadinya bagus loh gitu. Jadi mereka oke, boleh lo tok gitu. Bertanggung nggak pas nge-direct gitu? Kan ini nama-nama besar semua nih, Bang Bucek juga. Kalau ya lumayan juga awal-awalnya pas reading kan ngebaca dulu Bucek gimana ya, ternyata wah kok agak-agak cemberut nih, jangan dia nggak bete lagi nih. Ternyata dia emang lagi tidurnya baru tidur 2 jam jadi emang cranky, tapi kesana-sananya udah hahehe gitu. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan gitu. Prediksi diajak semua, Bang. Prediksi diajak-ajak ini gimana? Ya sebisanya aja. Kan ada Tepi, ada Omes, ada Tora. Udah lagi ya. Tadi mau ngajak Aji Andre, kagak bisa. Aji Andre syutingnya dan juga jadwalnya nggak masuk karena mahal sekali. Gading Martin udah terlalu mahal ya. Terus mau ngajak Surya juga nggak bisa. Udah 3 kali gue ajak Surya. Sur, gue bikinin scene khusus lo nih Sur. Terus tanggal berapa syutingnya segini? Dia lagi ke Singapura check up, medical check up. Oke, gue ganti deh di scene yang hari ini. Gak bisa juga. Oke, gini Sur, lo kalau emang syuting arisan nih, lo dari syuting arisan kagak usah ngapa-ngapain, set ke tempat lokasi, lo turun dari mobil, take, gua nggak ngambil 2 take, 3 take, satu kali take. Oke, cut, lo naik mobil lo pulang boleh. Kagak dikasih juga, emang keren tuh Surya. Bang, tapi lu terinspirasi dari mana sih Bang triggernya akhirnya bisa sosok Darto bisa menjadi swag, bisa menjadi sutradara? Triggernya awalnya seperti apa? Triggernya tuh apa ya? Ya kan gue pernah bermanifestasi, gue nulis mulu buat orang nih perasaan. Terus kadang-kadang kalau misalnya gue nulisin buat orang, gue ngeliat hasilnya, kayaknya bisa diginiin deh. Seharusnya kayak gitu tuh, di otakku tuh nggak kayak gitu. Terus kenapa nggak gue direct sendiri aja ya? Gue bermanifestasi, 2023 gue mau bikin film layar lebar sendiri. Ternyata meleset-meleset dikit 2024, alhamdulillah. Oke, satu pertanyaan terakhir. Tapi dengan banyaknya di luar sana seperti kayak lu, dengan cara bersaingnya sendiri, dari lu bagaimana? Tidak ada persaingan menurut saya, justru ini saling support gitu. Maksudnya gimana caranya kita bisa guyup bareng-bareng gitu. Kayak misalnya sama anak-anak agak lain gitu. Datang ya pada nonton film gue ya gitu. Oke, siap bos gitu. Terus sama anak GJLS nanti juga mau rilis film kan. Itu, bro datang ya. Oke, ntar pokoknya gantian. Lu ngelilis film, gue yang support. Oke, Pak Sarto gitu. Jadi emang kita harus saling support bro di perfilman ini, anjay. Tidak ada persaingan sendiri ya Bang? Pemain-pemain oke semua nih. Ya mahal. Makanya duit saya cekak ini. Bayar Boleh langsung promo aja Bang. Oke, jangan lupa nonton Modal Nekat 19 Desember 2024 di bioskop kesayangan kamu. Dan, ini nekat banget ini, dipotong dari fee saya ini. Modal 1 dapat 2 tiket guys. Mantap itu. Maaf. Modal 1 tiket dapatnya 2. Nonton hari pertama. Greeting tahun baru. Oke, selamat tahun baru 2024 ya. Mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa mendapat tahun baru yang menyenangkan dan benar itu sekali. Oke, cut. 1 2 3. Hahaha. Selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan 2024 adalah tahun yang menyenangkan untuk kita semua dan kita bisa menghadapi 2025 berkali-kali lipat lebih menyenangkan lagi. Mantap. Thank you. Iya tadi tarik aja ke sini. Tarik teman-teman. Oke, silakan dimulai. Misal apa yang bikin dirimu oke gue mau main film sepaket bertiga ini? Karena udah nyemplung semuanya. Gempi udah jadi anaknya Saiful, ya udahlah, cuman jadi mantan istri mah emang mantan istri gitu. Jadi kita sikat aja, emang juga biar Gempi bisa nyaman di lokasi syuting karena yang main papanya dan mamanya gitu. Kalau ada tawaran lain lagi nih bertiga pasti sikat juga nih kayak gitu. Kita mah nggak masalah selama aman semuanya gitu. Lebih ke ngikut aja sih kita selama ceritanya juga bagus, dan ini emang juga support Pak Imam juga kan untuk project pertamanya sebagai sutradara. Jadi kita happy bisa ikutan ada di sini. Sebenarnya luar biasa nih Kak Gisa, maksudnya actingnya terus Gempi. syuting juga. Gempi. Sekolah juga berbeda. Iya. Ya kita bersyukur punya anak talented dan mau juga untuk mencoba hal-hal baru. Ya namanya anak kecil tetap anak kecil, di lokasi apa segala macam, yang pintar-pintarnya kita lah. Gimana ngejagain mood dia.
Nah tadi juga rapotan bagus hasilnya, jadi memang ya cuman bisa bersyukur aja. Dari luar nggak? Cuman anaknya lagi demam, lagi sakit, jadi nggak bisa datang hari ini. Dari luar nggak liburan mungkin buat Kalau reward dia mah dikasih ayam goreng udah happy. Kalau liburan emang akan ada rencana liburan karena nemenin oma di Korea nanti, tapi itu bukan karena ini juga sih. Misalnya kemarin kan udah Tanyakan tentang film ya. Zombie kan berani bisa nyanyi, sekarang berani berakting, itu bagaimana? Kemarin kan berani nyanyi. Iya kan, panggung. emang udah dari kecil kayaknya udah biasa dia sama dunia seperti ini dan kebetulan ada talentanya, jadi kita cuma coba kembangin sesuai yang dia mau aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Keseruan selama syuting lucu banget sih. Kita aja sampai nonton adegan per adegannya orang yang lain aja kita udah ketawa-ketawa. Gempi juga happy, Gempi juga seneng play roles kayak jadi sutradara dan segala macam. Paling gitu sih. sebagai kado Natal juga nggak ini kak? Aduh, Natal buat siapa ya, Neng? Ya maksudnya ada film Boleh Bingung. langsung ngomong aja kan. Ya pokoknya sebagai kado Natal juga nggak? iya, pokoknya ini debut pertama Gempi main film. Semoga nggak mengecewakan. Lebih ke filmnya lucu banget sih dan cocok banget buat keluarga. 13 plus sih tapi ya. Tapi buat liburan kali ini monggo ditonton rame-rame Modal Nekat ke bioskop-bioskop mulai tanggal 19 Desember. Udah bisa langsung ditonton sama kalian semuanya. Semoga terhibur. Thank you. Terima kasih. Bercanda. Bercanda sayang. Bayaran Gempi Bercanda. ditabung nggak sih apa gimana sih kak? Penghasilannya ditabung apa gimana? Banget memanfaatkannya seperti apa sih? Biar on time yuk, Maaf banget. Kak Gisel Natal Bentar mau ya, kemana bentar. berarti kak? Bentar ya. Natal mau Awas hati-hati semuanya, kabel. Ya, terima kasih. Sampai akhir tahun mau ada rencana liburan kemana nih, mana kan? Anak-anak sih ngajakin liburan, cuman aku belum tahu kemana-kemananya. Karena kan ini juga kakak Ica lagi persiapan buat film baru, gitu. Jadi nggak tahu nih bisa atau enggak. Gitu. Tapi ada rencana kemana nih? Yang satu ngajak ke Bali, yang satu ngajak ke Bangkok, yang satu mageran di rumah aja gitu. Masih bingung sih. Biasanya ngikut ke kepengen anak atau punya ide sendiri gitu? Biasa sih. Kita tuh kebanyakan rencana sebenarnya, keluarga berencana doang gitu, maksudnya kan udah hari hanya lihat nanti aja, kalau pada mager ya di rumah, kalau jalan-jalan gitu. Artinya 2025 mau punya resolusi apa sih? Apa yang mau dikejar untuk apa? 2025 apa ya? Mau resolusi nikah lagi juga nggak boleh kan sama anak-anak, nggak bercanda. Nggak bercanda. Anak-anak ada omongan kayak gitu? Emang nggak boleh, Maya nggak boleh nikah lagi. Terus ya paling kalau aku di 2025 aku lebih fokus ke Kisya sih, karena kan di 2025 ini insya Allah Kisya akan rilis berapa film, jadi lebih fokus ke Kisya. Kenapa misalnya anak larang kalau kan artinya kan Mbak Oki juga Karena punya ini ya karena ya mungkin gitu, aku juga kan baru sendiri, terus juga anak-anak sebenarnya lebih takut kalau aku dikecewain lagi, itu ada sih. Anak-anak lebih takut kalau aku nanti ketemu yang salah lagi, takutnya nanti nangis lagi, lebih seperti itu sih. membuka hati lagi nggak sih? Buka hati, ya kalau buka hati buka aja, cuma maksudnya dari akunya pribadi juga memang belum gimana ya, belum tadi pelan-pelannya takut gitu kan, maksudnya bukan trauma juga sih, lebih selektif lah kalau sekarang. Udah mulai ada yang dekat gitu mungkin. Yang ngedeketin ada gitu kan, cuman baik lagi karena aku kan tidak sendiri gitu, aku punya anak-anak, jadi semua harus dari anak-anak gitu, jadi harus izin restunya bukan ke orang tua lagi, jadi sekarang lebih ke anak-anak gitu. Tapi hubungan sama mantan sendiri untuk anak masih Sama mantan, alhamdulillah masih baik. berarti untuk anak gitu kita masih Ya untuk anak masih bagus gitu. memberikan nafkah juga gitu. Nah itu tanya aja sama yang langsung bersangkutan. Oke, artinya untuk sekarang atau nanti ke depannya ketika mencari pasangan lagi melibatkan anak-anak gitu? Iya, kalau sekarang harus melibatkan anak-anak. Kalau dulu kan anak masih bocah-bocah kan, masih belum ngerti. Kalau sekarang pasti gitu, karena dengan kondisi anak-anak sudah pada dewasa, otomatis pola pikirnya udah beda sama aku sendiri dulu gitu kan. Jadi ya harus yang memang nyambung sama anak-anak aku, harus memang yang bisa nerima anak-anak aku gitu, yang bisa bicara diajak ngobrol sama anak-anak juga gitu kan. Kalau kemarin mungkin terhambatnya komunikasi sih. Kalau background profesi mungkin ada kriteria juga dari anak-anak? Nggak ada sih, kalau aku nggak pernah matokin harus pengusaha, harus ini, harus ini, harus yang pasti
ya yang balik lagi sih, karena udah punya anak harus bisa nerima anak-anak aku sih. Ada syaratnya sih kan mungkin kan? Oh ada, jangan sedih. Syaratnya apa aja sih mungkin kan? Kisya bilang Bunda harus cari pasangan yang penghasilan lebih besar daripada Isya, bingung kan? Nah itu dia, penghasilannya lebih besar daripada Isya, itu agak berat sebenarnya. Oke, gimana sih soal sedikit gimana dengan Asia yang mulai dekat nih sekarang sama papanya? Iya, alhamdulillah udah mulai dekat gitu, dan aku juga selalu mengakui kenapa dulu mereka tidak dekat juga mungkin karena keegoisan aku dan ayah juga gitu. Sekarang aku sudah berdamai sama diri sendiri, aku sudah bisa menerima kenyataan, keadaan, berdamai dengan keadaan, masa lalu semuanya aku udah bisa berdamai. Ya pada akhirnya aku memang kebahagiaan anak itu nggak cuma di aku doang. Kebahagiaan anak itu adalah di ayah sama ayah kandungnya juga. Gitu. Jadi ya sekarang mereka sudah mulai baik, sudah mulai dekat. Malam ini pun anak-anak lagi di tempat ayahnya lagi ulang tahun gitu. Sekarang udah nggak ada batasan lagi. Kalau dulu memang dengan egoisnya aku, dengan sakit hatinya aku yang berlarut-larut, akhirnya yang dikorbanin anak gitu. Ada rencana nggak mungkin ya bareng gitu quality time bareng? Enggak lah, kalau quality time karena ya masing-masing udah punya, maksudnya pasnya udah ada keluarga sendiri gitu. Jadi enggak lah. Ya, oke, terima kasih. Oke. Pada siapa sih tuh? Tahu. Kemudian